Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah live streaming. Kita bertemu lagi tentunya di minggu terakhir di bulan April ini. Puji Tuhan, kita masih bisa diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak Anda semua yang ada di rumah, kita sama-sama untuk berdoa memuliakan nama Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Engkau baik Tuhan, kami bersyukur betapa Engkau selalu menjaga dan melindungi kami Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna atas hidup kami. Tidak kekurangan satu apapun dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Biarlah Engkau dimuliakan atas pujian penyembahan yang akan kami naikkan buat Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan, Engkau selalu hadir menyertai kami. Kami tidak perlu takut dan gelisah. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita lebih lagi tinggikan Dia. Langit dan bumi bersuka cita karena namanya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapan-Nya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi
keberadaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Mari kita mau menyembah Dia. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus. Oh, apa ya syedede. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapannya. Katakan Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Mari dengan lembut kita katakan. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawabannya. Selalu kau jawaban. Mari kita sembah Dia. Engkaulah jawaban atas hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami berserah. Tak perlu ku takut, Kau selalu ada besertaku. Kami butuh Kau.
katakan tanganku, tanganku diberikan haleluya, haleluya. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang ada di rumah-rumah kami, di ruang-ruang keluarga kami, di ruang tamu, bahkan di kamar kami, dimanapun kami ini berada Tuhan. Sebab tangan-Mu tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang memperhatikan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan pada pagi hari ini, kasih setia-Mu Tuhan mengalir penuh dalam kehidupan kami. Dan kami rindu, kami mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan, dimanapun kami ini berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau datang dalam hadirat-Mu. Kami mau membuka hati kami. Kami mau mengizinkan Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila firman yang kami terima Tuhan pada pagi hari ini akan membawa kekuatan yang luar biasa. Dan kami melihat siapa Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar hanya dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Halo, shalom, puji Tuhan. Berapa banyak saudara mengalami hadirat Tuhan, amin. Katakan amin saudara. Mari pada hari ini kita akan melihat betapa Tuhan yang baik, betapa Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita, apapun dalam keadaan kita saudara. Amin saudara. Mari kita buka dalam Matius 14, ayat yang ke-22, nanti kita akan baca sampai ayat yang ke-33 saudara ya. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Saya akan memberi tema dari renungan
Hari ini adalah menemukan kasih Tuhan di tengah badai. Matius 14 ayat yang ke-22, ini adalah sebuah perikop firman yang sering kita baca saudara. Perikopnya dikatakan Yesus berjalan di atas air. Ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun meredalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Saudara, ini sebuah kisah yang sering kita dengar saudara ya, tentang bagaimana murid-murid Yesus mengalami badai di tengah laut saudara. Ya. Menjadi murid Tuhan bukanlah sebuah jaminan kalau kita ini bebas dari segala badai, permasalahan. Enggak saudara. Ya. Karena kita pikir kalau jadi orang Kristen ikut Tuhan, oh masalah selesai semua. Kita enggak akan mengalami masalah. Enggak saudara. Murid Yesus ini adalah kedua kalinya mereka mengalami badai di tengah laut saudara. Dan kita akan melihat apa yang Tuhan mau bicara kepada setiap kita. Kenapa justru seringkali kita anak Tuhan juga mengalami badai. Bahkan mungkin lebih banyak, lebih sulit, lebih besar daripada orang-orang yang enggak mengenal Tuhan. Ya. Mari kita akan melihat bagaimana bahwa sebenarnya badai bagi orang yang enggak percaya adalah sebuah masalah besar. Tapi enggak bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Bahwa di dalam badai Tuhan akan bicara sesuatu. Bahkan di dalam badai kita akan menemukan sebuah berkat yang luar biasa saudara. Ya. Bahwa sebenarnya melalui badai kita ini sedang didewasakan. Melalui badai Tuhan sedang memproses setiap kita. Untuk kita ini dibawa kepada level yang lebih tinggi. Menjadi lebih dewasa di hadapan Tuhan. Bagaimana sebuah produk, dia akan menjadi sebuah produk yang bagus, yang luar biasa saudara. Maka produk ini harus mengalami sebuah proses yang sulit. Semakin sulit prosesnya, maka semakin mahal saudara. Saya teringat dengan sebuah cuplikan saudara ya. Kalau saudara tahu di Jepang itu terkenal dengan kue mochinya saudara ya. Lah kue mochi ini yang mahal adalah kue mochi yang teksturnya sangat lembut. Semakin lembut maka dia akan semakin mahal saudara ya. Dan untuk membuat tekstur yang lembut, adonan ini menjadi lembut saudara ya. Apa yang dilakukan? Maka adonannya ini harus dipukul dengan kayu saudara, dipentungi saudara ya. Gak cuma satu orang, 2 orang, 3 orang. Bergantian mukul berjam-jam nih saudara. Dipukul, ditarik, dipukul. Yang satu narik, yang satu mukul lagi saudara. Ya, gak selesai. Sampai menghasilkan kue mochi yang berharga dan enak. Saya percaya di dalam kekristenan juga sama. Setiap kita akan dibawa Tuhan. Bahkan mungkin melalui badai masalah. Untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita ini berharga di mata Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau sampaikan ada beberapa hal, apa sih yang Tuhan mau nyatakan waktu kita ini ada di dalam badai. Ayat 22 tadi dikatakan saudara, Yesus ini memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang, mendahuluinya.
Nah, kita tahu bahwa malam itu Yesus gak ikut di dalam perahu. Dia tinggal untuk berdoa. Yesus nyuruh muridnya, "Dah kamu nyebrang dulu." Itu di tengah malam. Di tengah danau Galilea itu enggak seperti sekarang ya. Itu dikatakan lebarnya, panjangnya bisa sampai 20 km saudara. Dan sering terjadi badai dengan tiba-tiba. Apakah Yesus enggak tahu bahwa akan terjadi badai? Ya saya percaya Yesus tahu. Akan bakal terjadi badai di situ, Yesus tahu. Makanya Yesus sengaja sebenarnya. Dia menyuruh murid-muridnya untuk berangkat duluan. Nah, Yesus ngapain? Apakah dia mau tidur? Enggak. Dia berdoa, saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan begini. Kenapa Yesus memerintahkan murid-muridnya melalui badai? Jawabannya adalah supaya setiap murid-muridnya ini mengalami sebuah proses di dalam kehidupan, saudara. Tapi melalui sebuah proses ini kita akan melihat, saudara, betapa Tuhan yang luar biasa menyertai setiap mereka. Yesus memang gak ikut apa yang dia lakukan. Dia berdoa. Saya membayangkan kalau Yesus berdoa itu berdoanya seperti apa ya? Apakah seperti kita, seperti saya ini ya? Kalau berdoa setiap kali selalu untuk kebutuhan saya sendiri. Tapi ternyata enggak, saudara. Alkitab mencatat setiap kali Yesus berdoa, dia selalu berdoa buat kita. Dia selalu berdoa buat murid-muridnya. Dia selalu bersyafaat buat gerejanya. Dia selalu berdoa untuk orang-orang yang dicintainya agar tetap kuat. Amin, saudara. Ini doa Yesus, saudara. Yesus melepaskan mereka. Sepertinya kejam. Sepertinya Tuhan gak memperhatikan. Sepertinya Tuhan merencanakan hal yang buruk. Tapi sebenarnya enggak. Tapi Tuhan mau melatih setiap kita gerejanya. Untuk kita iman kita kuat. Untuk iman kita bertumbuh, saudara. Ya, saya teringat waktu saya melatih anak saya naik sepeda roda 2 pertama kali, saudara ya. Jam-jam pertama, hari-hari pertama itu mulai naik roda 4 dulu, saudara ya. Rodanya 4. Setelah seminggu roda yang belakang saya lepas 1, saudara. Seminggu lagi yang roda tambahan kecilnya saya lepas 2. Tapi saya enggak melepaskan begitu saja, saudara. Sambil anak saya jalan, saya pegang itu saddle-nya yang belakang, saudara. Saya tuntun, saudara. Ya. Tapi enggak selesai. Saya pikir kalau begini terus kapan dia bisa berjalan sendiri? Enggak akan pernah bisa. Dengan berat hati sebenarnya. Saya merelakan melepaskan pegangan saya. Supaya anak ini berjalan. Ya, saya tahu bahwa akan ada resiko dan betul ternyata juga jatuh, saudara. Bahkan pernah nyungsep di selokan di sebelah rumah. Tapi saya sebagai bapak, saya enggak membiarkan. Saya lari mengejar, menolong. Kadang-kadang membawa pulang sepedanya, saudara, dalam keadaan sudah bengkong semua rodanya, saudara. Enggak karu-karuan, saudara. Anak saya luka saya obati, saudara. Saya katakan enggak apa-apa, ayo besok jalan lagi ya. Jalan lagi, ada tantangan, gak apa-apa, jangan khawatir, ada papa menyertai kamu. Ya, kamu besok jatuh lagi gak apa-apa, kamu besok lakukan kesalahan lagi gak apa-apa. Ini latihan, ini proses. Begitu juga Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Seringkali dalam mengalami masalah kita protes kepada Tuhan, kita teriak sama Tuhan, Tuhan mana? Seolah-olah Tuhan gak ada, seolah-olah Tuhan kejam, seolah-olah Tuhan tahu ini bahaya akan terjadi masalah, kenapa Tuhan perintahkan? Tapi tahukah saudara, dalam setiap badai, dalam setiap masalah, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Dia Bapa yang baik, dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun seolah-olah kita ditinggalkan, dia tidak pernah meninggalkan. Matanya selalu tertuju dalam hidup kita. Dia selalu berdoa. Saya percaya kalau saudara mengasihi saya, saudara akan berdoa buat saya. Kalau saudara mengasihi anak-anakmu, saudara akan berdoa buat anak-anakmu. Kita berdoa kepada orang yang kita kasihi. Setuju saudara ya? Begitu juga Yesus. Dia
Dia memperhatikan kita. Dia memikirkan kita. Makanya saya suka dengan satu ayat. Dikatakan dalam Mazmur 139 ayat 17. Mari kita baca saudara. Mazmur 139 ayat yang ke-17. Ya, kita akan baca. Kalau saudara nanti baca bahasa Indonesianya mungkin saudara nggak terlalu mengerti saudara ya. Tapi nanti kita akan baca dalam versi bahasa Inggrisnya saudara. Bahasa Indonesianya begini. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Ini bahasa Indonesianya. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya ini luar biasa. Kalau saudara baca. Dikatakan gini. How precious also are you thought about me, O God. Betapa berharganya, betapa luar biasanya apa yang kau pikirkan tentang hidupku Tuhan. Dan aku enggak dapat menghitungnya. Luar biasa saudara ya. Saya enggak pernah kepikir kalau Tuhan kerjaannya tiap hari memikirkan hidup saya, masa depan saya. Bahkan hal-hal yang paling simpel dalam kehidupan saya. Yang mungkin pasangan saya, mungkin orang tua saya enggak perhatikan saya. Tapi saya mau katakan, Tuhan memperhatikan. Makanya sampai ada ayat dikatakan begini, sampai satu rambut pun tidak akan dia izinkan. Itu jatuh tanpa seizin Tuhan. Bahkan dia menghitung setiap helai rambut kita saudara. Betapa luar biasanya dalam hidup saya. Makanya setiap pagi kalau saya berdoa, saya bangun tidur, saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saya selalu katakan gini, Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat apa yang Tuhan sudah pikirkan tentang hidupku. Mungkin saya katakan, engkau bisa berjalan jauh. Engkau bisa berjalan melebihi kami, mendahului kami. Tapi engkau enggak lakukan itu Tuhan. Engkau enggak lakukan. Engkau memilih untuk berjalan bersamaku. Engkau memilih berjalan menuntunku Tuhan. Engkau berjalan dengan kesetiaanmu. Engkau menuntun langkah demi langkah dalam hidupku. Itu Tuhan saudara. Seperti waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan dengan setia mengiringi mereka. Berjalan langkah demi langkah. Langkah manusia yang begitu kecil dan terbatasnya. Yang seharusnya Tuhan bisa dengan kecepatan, dengan jangkauannya yang jauh melebihi. Tapi dia enggak lakukan. Dia memilih berjalan bersama kita. Menjadi perisai kita, menjadi pelindung kita. Menjadi penuntun dalam setiap kehidupan kita. Jadi hal yang pertama, di tengah badai apa yang Tuhan nyatakan, kita akan melihat Tuhan yang selalu memikirkan kehidupan kita, saudara. Hal yang kedua, di tengah badai apa yang Tuhan mau tunjukkan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu memegang kendali di dalam setiap kehidupan kita. Kita kembali ke dalam Matius 14 tadi saudara. Matius 14 tadi ayat yang ke-25. Setelah Yesus tahu bahwa murid-muridnya terombang-ambing di tengah badai saudara. Ayat 25 dikatakan gini. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini luar biasa saudara. Apa yang kita takutkan, Dia berjalan di atasnya saudara. Kita takut badai, Tuhan dengan lenggang kangkung dengan santai Dia berjalan di dalam badai. Kita manusia kita takut tenggelam di dalam air. Tapi melalui ayat ini kita melihat apa yang kita takutkan, Yesus berjalan di atasnya saudara. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Amin saudara. Makanya mari melalui badai yang kita hadapi hari-hari ini saudara. Ya. Badai keuangan. Banyak orang saya dengar hari-hari ini di PHK saudara. Banyak orang datang melamar pekerjaan. Pak ada enggak pekerjaan? Datang kepada saya saudara. Tolonglah Pak. Hal yang paling kecil dia mau kerjakan saudara. Saya bilang sorry. Saya sendiri kami juga ngalami masa sulit sebagai pengusaha. Ya. Ekonomi sedang macet. Ya. Ada barang enggak bisa jual saudara. Bisa jual tapi enggak berani ketemu orang. Ya.
Ini juga lagi sedang badai, sakit penyakit, banyak orang takut ketularan, tertular. Banyak orang takut sakit, saudara. Banyak orang ngalami sakit, bahkan sudah tertular, bahkan mungkin takut dengan kematian. Enggak cuman itu, ini bahkan badai ada dalam rumah tangga, saudara. Karena ekonomi yang kacau balau beberapa hari yang lalu saya dengar, ada banyak pasangan-pasangan yang berselisih. Mereka bahkan berpisah, saudara. Kenapa? Karena badai ekonomi yang sedang melanda mereka, saudara. Mereka orang-orang yang frustasi. Mereka nggak bisa melihat yang baik. Mereka sedang ada di dalam kegelapan. Sama seperti yang dialami oleh murid-murid ini. Dikatakan di dalam kegelapan jam 3 malam. Bicara tentang kegelapan yang paling gelap, mereka ada di situ, saudara. Tapi puji Tuhan, ini adalah waktu. Kalau kita percaya, kita akan melihat di tengah kegelapan, Tuhan yang berjalan di atas kegelapan. Di tengah badai, di tengah gelombang air yang luar biasa, kita akan melihat Tuhan Yesus yang berjalan di atas badai. Saudara, lihat, perhatikan. Saat semua tidak terkendali, di saat kita tidak bisa mengendalikan, ada Tuhan yang selalu pegang kendali dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saat kita khawatir dengan masa depan kita, saya katakan jangan khawatir dengan masa depan. Meskipun saya juga sering khawatir, tapi ada satu ayat yang menguatkan dalam hidup saya. Tuhan bilang gini, kenapa kamu khawatir buat masa depanmu? Kamu itu sebenarnya sudah gak punya masa depan. Saya pikir iya juga ya. Kenapa jangan khawatir masa depan? Kenapa kok sampai Roh Kudus bilang kamu tuh gak punya masa depan? Karena dialah yang punya masa depan. Karena dialah yang pegang masa depan dalam hidup saya. Ayat terakhir Wahyu 22 ayat yang ke-13. Saya minta worship leader bisa maju ke depan. Wahyu 22 ayat yang ke-13. Saya undang pemain musik bisa kembali. Kita buka Wahyu 22 ayat yang ke-13, saudara. Demikian firman Tuhan. Mari baca sama-sama saudara dimanapun berada. 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, ini ayat luar biasa. Ayat ini sedang bicara begini. Ini ayat membuktikan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dalam hidup kita. Dia yang memegang kendali di masa lampau kita. Dia juga yang memegang kendali di masa depan kita. Amin, saudara. Saya waktu baca ini saya merasa luar biasa ini ayat. Karena di masa lalu saya gak punya masa lalu yang baik. Dan Tuhan mati buat dalam hidup saya. Tuhan yang mengasihi saya. Tuhan yang selamatkan saya. Dia yang menebus saya di masa lalu. Kenapa saya khawatir di masa depan? Bahwa di masa depan dialah Alfa dan Omega yang juga akan memberkati dalam kehidupan saya di masa depan. Jika di masa lalu saya dikasih Tuhan, saya dicari Tuhan, saya percaya di masa depan sekalipun Tuhan tetap akan mengasihi dalam hidup saya. Jika di masa lalu Tuhan sudah pelihara hidup saya percaya dialah Alfa dan Omega. Dia Tuhan yang akan tetap memelihara dalam hidup saya. Bahkan sebuah ayat dikatakan, sampai masa tua pun, sampai masa memutih rambutmu, aku Tuhan tetap menggendongmu. Yang setuju katakan amin. Amin. Amin, saudara. Mari firman Tuhan dari apa yang kita baca hari ini. Jangan takut, kata Tuhan. Jangan takut. Justru waktu kita takut, kita gak akan bisa melihat pertolongan Tuhan. Waktu murid-murid ini dalam keadaan takut, mereka gak melihat Yesus sebagai Tuhan. Justru melihat sebagai hantu. Tapi waktu mereka mulai tenang, mereka percaya, mereka melihat Tuhan. Dan mereka mulai mengizinkan Yesus itu naik ke perahu mereka, saudara. Firman Tuhan katakan tadi, maka badai pun reda. Yesus mungkin gak mengusir badai setiap hidup kita. Tapi pagi hari ini, Dia yang perlu bereskan dalam hidup kita. Supaya kita jangan khawatir. Amin, saudara. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Ada sebuah pujian yang sangat memberkati dalam kehidupan kita. Kemana
pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya mau berdoa buat saudara yang ada dimanapun saudara berada pagi hari ini. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Jika pagi hari ini saudara sedang mengalami badai, saudara sedang mengalami rasa takut, rasa kecewa, rasa ditinggalkan, rasa sendiri, mungkin seperti gak ada lagi harapan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, Kau yang menjamah setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau menjamah Tuhan setiap anak-anak-Mu, murid-murid-Mu Tuhan, yang sedang mengalami ketakutan, mengalami kegentaran akan masa depan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mata mereka melihat bahwa ada Tuhan yang setia, bahwa ada Tuhan yang selalu berdoa, yang selalu memikirkan setiap hidup kami. Bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Engkau Tuhan yang selalu datang tepat pada waktunya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak kurang panjang tangan-Mu untuk menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau yang menjamah Tuhan, Kau yang jamah Tuhan. Engkau yang menenangkan Tuhan setiap badai yang ada di dalam setiap hati dan pikiran kami. Engkau yang kembali menghidupkan kembali Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang menguatkan kembali Tuhan setiap anak-anak-Mu yang telah lemah, yang telah jatuh, yang tidak punya pengharapan. Oh rapasyaka bara-bara-bara. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus jamah, jamah Roh Kudus jamah, jamah, jamah. Oh rapasyana ramah-ramah. Engkau Tuhan tidak terbatas. Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Apa yang kami takutkan Tuhan, Engkau berjalan di atasnya. Apa yang kami takutkan Tuhan, Engkau ada di situ dan Engkau mengalahkannya Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau baik. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang selalu memikirkan setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu memegang kendali dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai untuk berbicara. Tapi mari Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara dalam setiap hidup kami. Supaya firman ini bukan sekedar menjadi kata-kata manusia. Tapi biarlah Tuhan menjadi benih kehidupan, benih yang membawa kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Pegang kendali Tuhan semuanya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya hari ini Tuhan akan datang dan akan menyembuhkan. Tuhan akan datang dan akan memulihkan. Bahkan Tuhan akan datang dengan segala kegagahannya, dengan luar biasa. Dan dia akan masuk ke dalam bahtera perahu hidup saudara. Yang setuju katakan amin saudara. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan sekali lagi untuk kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang telah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang dengan ketaatan memberikan persepuluhan untuk rumah Tuhan. Berkati Tuhan, sekalipun di masa yang sulit, di musim yang kering, kami percaya Tuhan akan membuat mata-mata air yang baru. Di musim yang susah tetap akan ada hujan yang turun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan ibadah pagi hari ini. Berkati setiap keluarga-keluarga yang sudah berkumpul. Berkati Tuhan setiap anak-anak yang ada di sekeliling kami. Orang-orang tua yang ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Berkati juga Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada di dalam kamar. Mungkin ada di rumah sakit sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan Kau akan sembuhkan. Kau akan berikan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala berkat damai sejahtera, sukacita, kemenangan demi kemenangan, turun dengan limpahnya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan mulai hari ini sampai selama-lamanya, kita tetap terus akan menikmati kasih dengan kebaikan Tuhan. Dan setiap kita juga akan diberi kesanggupan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi kegiatan gereja Betani Blora yang perlu kami sampaikan. Doa malam lawatan live streaming akan dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 18.00. Dan bagi jemaat yang merindukan untuk mendapatkan dukungan doa dapat mengirimkan lewat FB Geraha Betani Blora atau lewat WhatsApp 0821 4247 6262. Doa puasa raya 40 hari dimulai tanggal 19 April sampai 28 Mei 2020. Ibadah Minggu live streaming tanggal 3 Mei 2020 akan dilakukan 2 kali, pagi pukul 7 dan pukul 5 sore. Untuk ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dapat mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA dengan nomor rekening 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikianlah beberapa kegiatan gereja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.